apakah yang dimaksud dengan belajar? Ayo, kita sudah membahas sebelumnya. Izin menjawab, Bu. Iya, silahkan. Jadi menurut saya belajar itu proses di mana kita belum tahu menjadi tahu, atau menjadi kita dari proses awal kita belum mengerti menjadi mengerti. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau menjawab? Belajar itu apa? Belajar itu suatu kegiatan untuk memperoleh ilmu pengetahuan, Bu. Oke, bagus. Nah, kalau menurut Ibu, ya, belajar ini merupakan sebuah aktivitas, ya, yang mengarah kepada perubahan tingkah laku melalui interaksi aktif individu terhadap lingkungan atau pengalamannya. Ya, sebenarnya apa yang teman-teman sampaikan tadi sama. Ya, pada dasarnya adalah belajar itu merupakan sebuah aktivitas yang memiliki perubahan dari tidak tahu menjadi tahu. Kalau teman-teman belajar nggak tahu-tahu, berarti itu belum masuk kategori belajar ya, atau proses. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Kalau teman-teman belajar terus-menerus tapi nggak tahu-tahu, itu masuk kategori belajar atau bukan? Masih proses, Bu. Masih proses, Bu. Jadi itu masuk kategori belajar atau bukan? Bukan. Masuknya ke apa? Proses pembelajaran. Proses pembelajaran. Oke, bolehlah ya. Nah, kalau tadi teman-teman bilang belajar itu adalah proses dari tidak tahu menjadi tahu, maka teman-teman dikategorikan belajar. Kenapa? Karena di situ teman-teman mengalami proses, ya. Ada aktivitasnya. Gitu. Lanjut lagi. Nah, ciri-ciri belajar teman-teman. Nah, dari segi proses, ya, ciri-ciri belajar itu adanya aktivitas fisik, mental, emosional, ya. Fisik itu seperti apa? Ketika teman-teman beranjak dari satu tempat ke tempat yang lain, memindahkan diri, nah itu sudah masuk kategori. Dengan teman-teman hadir, ini terlihat wujudnya, ini fisik. Mental, ya. Ketika teman-teman mampu menampilkan wajah teman-teman, ya, tidak menutup kameranya, nah ini mentalnya bagus. Seperti duduk di kelas, saya ingin duduk di depan, maka itu mentalnya sehat. Kalau mental nggak sehat itu yang seperti apa? Minder, mintanya duduk belakang, nggak mau terlihat guru. Atau kalau bisa ada kolongan, nyumput dia di situ. Kenapa? Takut sekali duduk di depan, ya nggak? Takut sekali on kamera. Padahal ibu ini nggak gigit loh. Ibu ini pengen kalian itu paham dengan apa yang disampaikan. Kalau kalian off kamera, kadang-kadang ibu berpikir seuzonnya ya, mungkin kalian sedang tidur ya, sedang sambil nonton TV, terus aktivitas lain berjalan, mungkin sedang ada di motor. Jadi aktivitas pembelajarannya itu tidak sehat, ya. Bisa jadi itu hanya formalitas teman-teman untuk masuk ke dalam virtual. Makanya ibu bilang on kamera, jadi ibu tahu, ya. Karena ini adalah interaksi. Belajar itu adalah interaksi antara guru dan peserta didik. Nah, tiba-tiba pinter gitu ada nggak? Nggak ada, Bu. Tiba-tiba dapat nilai 100. Hebat itu. Lalu ada mengapa perlu belajar? Kira-kira mengapa teman-teman harus belajar mata kuliah belajar dan pembelajaran? Yuk, kenapa? Menambah Kira-kira ilmu. kenapa kok teman-teman? Menambah ilmu. Yang lain ada lagi? Memperluas wawasan. Memperluas wawasan. Apa, Mas? Biar mampu bersaing dengan perkembangan zaman sekarang dengan bekal ilmu. Mampu bersaing dengan perkembangan zaman. Oke, boleh. Terus ada lagi? Memiliki kemampuan Membuat agar Ya. bisa melangsungkan kehidupan yang lebih baik lagi.
Iya, melanjutkan kehidupan yang lebih baik dengan memiliki pemahaman yang pembelajaran. Kalau tadi kita bahas belajar, pembelajaran. Apa sih pembelajaran? Coba Mas David, apa itu pembelajaran Mas David? Proses belajar, Bu. Ya, dibuka dulu unmute-nya, Mas. Nah, proses belajar. Oke, boleh. Yang lain? Suatu aktivitas belajar yang dilakukan agar terciptanya suatu interaksi antara pengajar dan peserta didik, Bu. Oke, bagus. Yang lain ada lagi? Ayo, pembelajaran. Kalau tadi belajar itu adalah kegiatan yang dilakukan dari tidak tahu menjadi tahu, maka pembelajaran bisa kita sebut sebagai penyediaan sistem lingkungan yang mengakibatkan terjadinya proses belajar pada diri siswa. Itu singkatnya adalah prosesnya lah ya. Proses belajar antara pendidik dan peserta didik. Teori-teori belajar. Ada berapa teori-teori belajar yang teman-teman pelajari? Yang teman-teman ketahui? Teori behavioristik. Oke. Terus? Kognitif. Humanistik, kognitif, Oke. Terus? Konstruktivisme. Ya, terus? Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Yang terakhir tadi teori apa? Yang dibahas sama kelompoknya tadi? sosial, Bu. Sosial. Iya. Oke, silakan. Jadi teori kognitif itu lebih mementingkan proses belajar daripada hasil pembelajarannya. Oke. Oh, Mbak Winarti. Oke, silakan Mbak Winarti. Mohon maaf salah sebut Ibu. Tadi yang kedua teori apa? Konstruktivisme itu merupakan sebuah pandangan yang berlandaskan pada pandangan bahwa dengan merefleksikan pengalaman kita membangun pengetahuan akan dunia di mana kita berada. Oke. Bagus. Kalau behaviorisme ini lebih ditekankan pada apa? Stimulus Dan respon. Stimulus dan respon. Oke, Mas Nurul dan Mas Adi. Teori belajar sosial, teori ini umumnya lebih ke pengamatan dan pengalaman, Bu. Itu menurut saya. Pengamatan dan pengalaman. Ada yang mau ditanyakan? Ibu mau izin Cukup? bertanya, Bu. Iya, Mbak Arum. Silahkan, Mbak Arum. Mengapa sih, Bu, faktor lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap proses hasil belajar? Ya, faktor lingkungan kenapa sih kok sangat berpengaruh pada proses belajar? Nih, teman-teman sekalian, coba teman-teman amati lingkungan teman-teman. Misalkan teman-teman saat ini sedang melakukan perkuliahan, lalu kondisi di lingkungan teman-teman ini berisik, bising, ya. Kira-kira kondusif nggak? Kira-kira efektif nggak untuk teman-teman mendengarkan penyampaian dari Ibu? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Terus misalkan teman-teman lagi belajar, datang banjir, airnya menggenang di mana-mana. Kira-kira teman-teman enak nggak belajarnya? Tidak merasa tenang. Nggak enak. Contohnya lagi, ya, di kelas misalkan peserta didik sedang belajar dengan guru, tiba-tiba ada warga yang ikut masuk, ngintip-ngintip masuk ke dalam ruangan sambil ngobrol. Kira-kira kondusif nggak? Tidak. Tidak, Bu. Berarti lingkungan itu sangat menentukan dalam proses belajar. Dan lingkungan juga menentukan kebiasaan kita. Ya, misalkan dalam keluarga, kalau keluarganya terbiasa menggunakan bahasa yang sopan, santun, maka
si anak ini akan meniru kebiasaan-kebiasaan baik. Ketika kita mengutarakan kalimat yang sedikit kasar, tentu ditegur, ya, benar nggak? Itu mempengaruhi. Kalau orang tuanya membiarkan misalkan, itu akan terbentuk menjadi kebiasaan dia, karena dia tidak merasa bahwa apa yang dia ungkapkan itu tidak dilarang, atau dia juga tidak merasa bahwa yang dia ungkapkan itu adalah buruk, ya, merasa biasa aja gitu, ya, paham ya? Oke, yang lain silakan. Ya, Bu. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Tadi kan jenis-jenis perilaku itu, perilaku belajar dan pembelajaran ada 3. Ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Bagaimana jika salah satu perilaku ranah tersebut itu tidak tercapai atau terpenuhi? Atau cara belajarnya itu pasif gitu, Bu? Oke. Kalau kita punya dalam rencana pembelajaran itu kan ada ranah afektif, kognitif, psikomotorik. Kalau misalkan ada yang tidak tercapai, maka proses pembelajarannya ini kurang maksimal. Ya, mungkin strateginya yang kurang baik, ya mungkin kondisi kelasnya, mungkin pemahaman materinya kurang maksimal. Nah, ini penting teman-teman, ketika teman-teman membuat sebuah perencanaan, ini penting menentukan materi apa yang akan disampaikan, ya. Metode apa yang akan digunakan, ya, model pembelajaran apa yang akan digunakan, media apa yang akan dipakai. Itu penting untuk apa? Untuk mencapai pada tujuan pembelajarannya. Karena nanti ketika kita menyusun sebuah perencanaan, ada indikator yang akan ditentukan. Nah, indikator ini harus mencakup dari aspek yang sudah ditentukan. Aspek kognitif, afektif, psikomotorik. Gitu ya. Paham? Oke, ada lagi? Satu pertanyaan lagi ya. Izin bertanya, Bu. Oke, silakan Mas Adi. Tadi kan Ibu membahas tentang teori-teori belajar. Iya. Salah satunya ada teori belajar behavioristik. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana sih cara menerapkan teori belajar behavioristik itu kepada peserta didik? Oke, pertanyaan bagus. Nah, seperti teman-teman ketahui, kalau dalam inti dari teori behaviorisme ini adalah stimulus dan respon. Tentu dalam setiap pembelajaran, kita nggak boleh ujuk-ujuk tiba-tiba langsung nyapain materi. Ya, silakan buka materi halaman sekian. Dibaca, kerjakan soal di bawahnya. Kira-kira gimana itu? Tentu ada stimulusnya dulu. Kalau tadi Ibu sampaikan kita mau belajar tentang prinsip, kita belajar tujuan belajar, kita mau belajar teori belajar. Kita pahami dulu belajar dan belajaran itu apa sih, gitu kan? Lalu kita buat dulu peserta didiknya itu on dulu, mood dulu dalam proses pembelajaran. Nah, kalau orang mau membiasakan sesuatu, kita harus mengulang. Sehingga terjadinya stimulus di situ. Kalau sudah ada stimulus, tentu ada respon, tanggapan. Respon itu diperoleh dari mana sih? Dari pemahaman peserta didik. Ya. Ada respon yang secara spontan, itu diperoleh dari pemahaman yang memang sudah berulang-ulang diberikan. Nggak mungkin orang baru sekali melihat, dia langsung memiliki respon yang baik. Nah, respon yang baik itu terbentuk karena adanya pengulangan. Pengulangan dari pengalaman yang dia peroleh. Maka dari itu kita berikan kebiasaan-kebiasaan yang baik sehingga terjadinya sebuah pemahaman, lalu terjadinya respon tersebut.